Banyak tuh. Berapa nanti? Hari ke-11. Ada 2 hari.
Dia ini masalahnya nih. Dia sholat kita sekarang. Makanya ini. Mugi itu di dalam siapa? Jana itu Jana berarti bapak Jana kamu. Ya, anaknya Bamin. Satu. Pagi, Pak. Pagi anak-anak semua. Anak-anak kita Pagi. sekitar 5 menit ya teman yang lain untuk bergabung di Zoom ini. Jadi kita start untuk mulai belajar jam 9:40 menit. Pak, dari sekolah Ini gak? Pak Guru di screen. Apa? Ini di Dosa, Mi. screen. Tunggu ya. Baby dia pakai baju sekolah. Halo, tadi apa yang kalian tanya tadi? Ini Pak Guru di screen. Oh iya, bisa di screen untuk dokumentasi toh. Oh iya Pak. Ya, Pak Guru, berapa menit ini Pak Guru kita Zoom? ini kalau tidak ada gangguan, ini kan baru percobaan. Tadi saya setel Iya. 3 jam. Kita lihat sebentar apakah betulan 3 jam dia tidak mati kan? Tapi kalau misalnya ternyata 40 menit kemudian dia muncul notifikasi untuk stop, ya kita bergabung ulang lagi ya. Iya Pak. Oke. Pak Guru, bagaimana nih Pak Guru yang jelek jaringannya? Yang jelek jaringannya harus cari jaringan yang bagus supaya bisa online toh. Kan ini harus bagus jaringan. Pergi di gunung. Bercanda, Pak. Iya, saya juga. Pak Guru, kalau habis masuk, Ya, terus kita keluar, pas masuk lagi nggak bisa ya Pak Guru? Bisa tidak jebolosin bisa. sama keluar. Misalkan tidak pakaikan password. Jadi tinggal klik linknya Oke. saja tadi, bisa langsung gabung di sini. Iya Pak. Oke. Saya laki-lakinya, Pak. Nggak ada anak sekolah sini. Kenapa? Laki-lakinya baru kamu ya? Ya, Pak. Malas semua laki-lakinya. Ya, sambil menunggu temannya yang lain, kalian mungkin bisa chatting-chatting temannya yang belum gabung supaya bisa gabung. Halo anak-anak, coba kasih lihat gambarnya kalian supaya bagus saya susun. Ini kita live streaming ya. Masuk ke YouTube ini, Pak. Pak Guru harus kelihatan mukanya ke Pak. Kasih kelihatan dulu ini di video kan ini. Pak Guru belum mandi. Pakai jilbab saja. Yang sudah siap kasih lihat nih dulu, habis itu nanti matikan lagi. Yang penting kelihatan sebentar kan? Oh, tunggu Pak Guru, pakai jilbab dulu. Oke.
Begitu jadinya kalian ya. Di situ muncul tebak juga ya. Kenapa tidak kayak saya? Ya? Kayaknya lebih bagus yang biasa di. Pak Guru, ini di screen baru keluar, bisa Pak? Tidak, kita ini belajar tidak kayak dulu lagi. Kita langsung live ini. Jadi nanti kalian logout-nya setelah selesai jadwalnya. Maksudku Pak Guru, tutup mukanya. Oh iya, sudah Mi, kalau yang sudah kasih lihat. Ini yang belum kelihatan siapa ini ya? Oh, mungkin masih persiapan ya. Jadi ini nanti lihat di YouTube ya. Kalian ini saya dokumentasikan. Pak yang masuk YouTube deh. Iyalah. Saya salah satu subscribernya kita, Pak. Sampai kemarin di 137 kayaknya. Saya salah satunya, Pak. Hah? Salah satunya saya. Yang pertama kamu ya? Ya, salah makasih satu ya. yang subscribe YouTube-nya kita. Iya, makasih ya semuanya yang sudah subscribe YouTube-nya Pak Guru. Iya, Pak. Iya. Yang lain belum, Pak. Ya. Kita sudah subscribe, like lagi. Bagi kita. Pak Guru, jam 10 kita mau berjemur. Ya, ini kan masih jadwal pelajaran. Nanti kalau sudah selesai jadwal pelajaran, kalian boleh melakukan aktivitas kalian yang lain. Sekarang jamnya mata pelajaran matematika peminatan kelas 12 kan? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Baik anak-anak, karena sudah jam 9:42, sesuai dengan janji tadi, kita mulai saja ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Bukannya Baiklah siswa-siswi sekalian, kita mulai pelajaran kita hari ini. Sebelumnya Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita ya di tahun pelajaran 2021-2022 semester 1 untuk mata pelajaran matematika peminatan kelas 12. Ini maaf ya, kelas 12 maksudnya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi di pertemuan pertama ini, Pak Guru akan isi dengan perkenalan tentang matematika peminatan kelas 12 yang nanti akan kita pelajari selama semester 1. Kegiatan yang kita lakukan hari ini selain perkenalan matematika peminatan kelas 12, kegiatan kedua yang akan kita lakukan adalah Pak Guru akan mengarahkan kalian untuk bergabung di kelas online yang sudah Pak Guru bentuk di Google Classroom.
Jadi sebentar Pak Guru kasih lihat kode kelasnya dan kalian harap bergabung sebentar di dalam kelas online tersebut. Dan kegiatan ketiga yang akan Pak Guru lakukan adalah Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian bagaimana caranya kita mengisi online dengan benar. Sistem absennya kita sekarang sudah lebih lengkap lagi karena sekarang sistem absennya sudah Pak Guru tambahkan dengan fitur untuk memotret secara live foto kalian, dan yang kedua dilengkapi dengan fitur GPS. Jadi bisa mengetahui di mana lokasi kalian lagi belajar sekarang. Jadi itu fitur tambahannya. Hacker. Ya. Sekarang kita mulai dari kegiatan yang pertama, perkenalan matematika peminatan kelas 12. Jadi tentang matematika peminatan kelas 12 yang akan kita pelajari nanti antara lain yang pertama materi tentang limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Di mana di dalam materi ini nanti kita akan pelajari dua pokok bahasan secara umum. Yang pertama adalah limit di keberhinggaan fungsi trigonometri, dan yang kedua adalah limit di keberhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Pada sub pokok bahasan limit di keberhinggaan fungsi trigonometri ini nanti akan ada pendahuluan tentang limit di keberhinggaan fungsi trigonometri itu seperti apa dan aplikasinya dalam kehidupan seperti apa. Lalu nanti akan Pak Guru jelaskan juga dan ajarkan bagaimana cara menentukan rumus limit fungsi trigonometri. 87, 83. Kemudian yang kedua, pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang limit di keberhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Di sini yang pertama kita akan pelajari prinsip dasarnya, yang kedua kita akan pelajari penentuan limit di keberhinggaan fungsi rasional, dan yang ketiga kita akan pelajari penentuan nilai limit di keberhinggaan fungsi irasional secara aljabar, dan yang terakhir adalah Pak Guru akan jelaskan bagaimana cara penentuan nilai variabel apabila nilai limit fungsi ditetapkan. Tentu untuk mempelajari materi limit di kelas 12 ini, kalian harus sudah paham tentang materi sebelumnya di kelas 11. Nah, ini materi prasyaratnya. Misalnya ada soal yang dasar-dasar seperti ini kan, berapakah nilai limit X mendekati 3 dari 2X tambah 4? Ya, ini kan seperti contoh ini kita substitusi saja kan, nilai X yang mendekati 3 ini ke dalam bentuk aljabarnya, jadi X-nya ganti 3, jadi sama dengan 2 kali 3 ditambah 4, berarti 6 tambah 4 sama dengan 10. Kemudian, ini hanya untuk mengingatkan saja kembali kan, siapa tahu ada yang lupa bagaimana cara mengerjakan soal-soal dasar ini karena ini penting untuk prasyarat mempelajari materi limit di kelas 12. Atau mungkin ada contoh soal yang lain yang bentuknya seperti ini. Tentukan nilai limit X mendekati 2 dari X pangkat 2 kurang 4 per X kurang 2. Kalau ini kita kerjakan dengan cara seperti di nomor 1 tadi, kita langsung substitusi. Ini kita akan dapatkan bentuknya 0 per 0. Nah, bentuk 0 per 0 ini disebut sebagai bentuk tak tentu. Nah, tentu ini kita harus selesaikan dengan cara pemfaktoran supaya kita mendapatkan nilai limitnya. Jadi misalnya bentuk persamaan kuadrat X kuadrat kurang 4 ini kan bisa difaktorkan menjadi bentuk X tambah 2 dikali X kurang 2. Dan di sini X kurang 2 kurang X kurang 2-nya bisa kita coret sehingga kita peroleh limit X mendekati 2 dari X tambah 2. Nah, ini kalau sudah bentuknya kayak begini, kita kerjakan seperti metode nomor 1. Tinggal kita substitusi,
kita dapat nilainya 4. Nah, seperti itu ya. Nah, ini berbagai macam nilai tentu dan tak tentu yang ada dalam limit. Kalau yang nilai tentu, misalnya yang pertama ini bentuknya A per B sama dengan K, jadi A-nya suatu bilangan tertentu, B-nya suatu bilangan tertentu, menghasilkan suatu bilangan tertentu juga ya, kita sebut sebagai K. Kemudian yang kedua, 0 per K. Nah, K-nya ini kan bilangan tertentu ya, apakah 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalnya anggaplah K-nya 1, 0 dibagi 1 kan sama dengan 0 kan, karena 1 kali 0 sama dengan 0. Bisa juga 2, 0 bagi 2 sama dengan 0. Jadi K-nya ini bilangan tertentu maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, K dibagi 0. Nah, ini hasilnya tidak terhingga. Ya, tidak terhingga. Misalnya ini K-nya, pokoknya kalau K berarti bilangan tertentu ya. Misalnya 2 bagi 0. Nah, 0 kali berapa supaya hasilnya 2. Jadi tidak tentu ya nilainya. Nah, seperti itu. Kemudian yang bentuk ketiga, K dibagi tak terhingga. Ini hasilnya sama dengan 0. Misalnya K-nya anggaplah 5. 5 dibagi tidak terhingga, ya hasilnya kan sama dengan 0 kan. Tak terhingga itu kan besar sekali kan, besar sekali. Jadi hasilnya akan apa ya, mendekati 0 atau mungkin sama dengan 0 seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, tak terhingga dibagi K. Ini hasilnya tak terhingga, kemudian tak terhingga tambah tak terhingga, hasilnya tak terhingga. Tak terhingga kali K, hasilnya tak terhingga, tapi syaratnya K-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian yang terakhir, K kali tak terhingga, hasilnya sama dengan tak terhingga. Nah, ini bentuk-bentuk nilai tentunya yang didefinisikan dalam limit. Kemudian ada juga nilai tak tentu. Nilai tak tentu dalam limit misalnya 0 per 0, 0 pangkat 0, tak hingga bagi tak hingga kurang tak hingga. Nah, ini kalau 0 per 0 ini kan sama dengan 0, ini salah. Atau 0 per 0 ini sama dengan 1, ini salah. Tidak boleh ya, seperti itu. Kalian juga harus paham tentang teorema limit. Teorema limit yang pertama misalnya limit X mendekati A dari K sama dengan K. K-nya ini bilangan yang tidak diikuti oleh variabel konstanta. Contohnya limit X mendekati 5 dari 7. Ini hasilnya sama dengan 7. Atau limit X mendekati 2 dari 8. Hasilnya sama dengan 8. Seperti itu. Jadi ini sangat mudah kan untuk teorema yang pertama. Teorema yang kedua, limit X mendekati A dari Fx tambah Gx. Ini sama dengan limit X mendekati A dari Fx ditambah limit X mendekati A dari Gx. Contohnya, misalnya tentukan nilai limit X mendekati 2 dari 3x pangkat 2 ditambah akar 5x tambah 1. Jadi kalau kita hubungkan dengan teorema limit yang kedua, Fx tambah Gx, jadi yang menjadi Fx-nya adalah 3x pangkat 2. Dan yang menjadi Gx-nya adalah akar 5x tambah 1. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi sama dengan limit X mendekati 2 dari 3x pangkat 2 ditambah limit X mendekati 2 dari akar 5x tambah 1. Itu teorema yang kedua. Teorema yang ketiga misalnya limit X mendekati A dari Fx kurang Gx. Nah, ini mirip-mirip dengan yang penjumlahan tadi. Ini yang bedakan hanya tandanya saja. Jadi sama dengan limit X mendekati A dari Fx dikurang limit X mendekati A dari Gx. Contohnya seperti berikut. Limit X mendekati 2 dari 3x pangkat 2 dikurang akar 5x tambah 1. Ini sama dengan limit X mendekati 2 dari 3x pangkat 2 dikurang limit X mendekati 2 dari akar 5x tambah 1. Teorema yang keempat, ini yang tentang perkalian. Limit X mendekati A dari Fx dikali Gx, ini sama dengan limit Fx dikali limit Gx. Dengan nilai X masing-masing mendekati A. Contohnya misalnya tentukan limit X mendekati 7 dari 2x pangkat 4 dikali X tambah 5. Jadi ini caranya kita
cari limitnya masing-masing baru dikali. Jadi limit S mendekati 7 dari 2S pangkat 4 dikali limit S mendekati 7 dari S tambah 5. Terus ada lagi bentuk yang kelima, limit X mendekati A dari K dikali Fx. Jadi ada konstantanya, kemudian dikalikan dengan fungsinya ya, dalam bentuk fungsi. Misalnya Fx ini ya. Jadi ini K-nya bisa kita pindahkan ke depannya. Jadi sama dengan K dikali limit S mendekati A dari Fx. Contohnya misalnya tentukan nilai limit dari X mendekati min 2 dari 3 dikali X kuadrat tambah 5. Jadi 3-nya bisa kita pindahkan di depannya, baru kita cari nilai limit yang berfungsinya. Sama dengan 3 kali limit S mendekati min 2 dari S kuadrat tambah 5. Kemudian bentuk yang ke-6, teorema yang ke-6 yaitu limit S mendekati A dari Fx per Gx. Jadi ini bisa kita cari dulu limitnya masing-masing, pembilang dan penyebut, baru nanti kita peroleh hasilnya. Nah, jadi ditulisnya sama dengan limit S mendekati A Fx per limit S mendekati A dari Gx. Contohnya seperti yang ada di bawahnya. Tentukan nilai limit dari X mendekati 0 dari 2S tambah 7 per S kuadrat kurang 5. Jadi ini sama dengan limit S mendekati 0 dari 2S tambah 7 per limit S mendekati 0 dari S kuadrat kurang 5. Kemudian ada teorema limit yang bentuk pangkat. Tentukan nilai limit S mendekati A dari Fx pangkat N. Jadi ini bisa kita cari dulu limit Fx-nya, baru hasilnya itu kita pangkatkan. Jadi ditulisnya sama dengan dalam kurung limit S mendekati A dari Fx, kemudian tutup kurung pangkat N. Contohnya, tentukan limit S mendekati 4 dari S kuadrat tambah 5S pangkat 7. Jadi ini bisa kita tulis sama dengan dalam kurung pangkat 7, limit X mendekati 4 dari S kuadrat tambah 5X. Seperti itu. Kemudian ada limit yang bentuk akar. Ini teorema selanjutnya. Jadi limit S mendekati A dari akar N dari Fx. Limit S mendekati A dari akar N dari Fx ya, akar N dari Fx. Jadi sama dengan akar N dari limit S mendekati A dari Fx. Jadi jadi rumusnya itu seperti ini. Nah, contohnya misalnya tentukan limit S mendekati 10 akar 3 dari 5S tambah 1. Jadi ini sama dengan akar 3, terus di dalamnya kita masukkan limit S mendekati 10-nya dari 5S tambah 1. Jadi ini nanti dicari dulu nilai limit S mendekati 10 dari 5S tambah 1, baru kalian akar 3 kan. Nanti sama hasilnya dengan yang di ruas kiri juga, seperti itu. Selanjutnya ada limit trigonometri. Jadi kalian juga harus paham tentang limit trigonometri. Rumus-rumus dasarnya misalnya limit S mendekati 0 dari sin X per X. Ini sama saja hasilnya dengan limit S mendekati 0 dari X per sin X sama dengan 1. Terus bentuk yang kedua, limit S mendekati 0 tan X per X. Ini sama saja hasilnya dengan limit S mendekati 0 dari X per tan X. Ini sama-sama hasilnya sama dengan 1. Nah, dari rumus dasar ini bisa dikembangkan lagi menjadi rumus-rumus yang lain. Misalnya pengembangan yang pertama, limit S mendekati 0 sin AX per BX. Ini sama dengan limit S mendekati 0 dari AX per sin BX. Jadi sama dengan A per B. A-nya ini sama B-nya ini koefisien. Misalnya dalam contoh soal, kalian disuruh tentukan limit X mendekati 0 dari sin 2X per 3X. Nah, itu kan tinggal kita lihat saja rumusnya kan, nilai A-nya sama nilai B-nya yang menjadi koefisien dari variabel X-nya. Berarti kalau ada soal sin 2X per 3X itu hasilnya sama dengan 2 per 3 kan. Jadi seperti itu cara penerapannya. Kemudian yang kedua misalnya limit
X mendekati 0 tan AX per BX. Ini sama dengan limit S mendekati 0 dari AX per tan BX. Jadi sama dengan A per B. Kemudian yang ketiga, limit X mendekati 0 dari sin AX per tan BX sama dengan limit X mendekati 0 dari tan AX per sin BX sama dengan A per B. Jadi ini Pak Guru bacakan supaya kalian mengingat kembali materi-materi ini ya, karena materi ini akan kita terapkan lagi di materi limit di kelas 12. Jadi jangan dilupa ini ya. Kalau ada yang lupa, kalian pelajari lagi materi sebelumnya. Kemudian setelah kita mempelajari materi limit, nanti kita masuk di bab berikutnya, kita akan mempelajari materi turunan fungsi trigonometri. Pada materi turunan fungsi trigonometri ini kita akan mempelajari nanti turunan fungsi sinus dan kosinus, kemudian kita akan mempelajari turunan fungsi trigonometri lanjutan, dan yang ketiga kita akan mempelajari materi turunan tingkat tinggi fungsi trigonometri. Pada pokok bahasan turunan fungsi sinus dan kosinus, nanti kita akan mempelajari turunan dari sin X. Jadi D per dx ini ya, maksudnya turunannya ya. Jadi turunan dari sin X itu sama dengan cos X. Jadi ini kan rumus dasar saja, nanti ada lagi pengembangan-pengembangan dan penerapannya. Kemudian kita akan pelajari turunan dari cos X sama dengan min sin X. Kemudian pada pokok bahasan turunan fungsi trigonometri lanjutan, kita akan mempelajari turunan dari tan X sama dengan sekan kuadrat X. Kemudian kita akan pelajari turunan kotan X sama dengan min kosekan kuadrat X. Kemudian turunan dari sekan X itu sama dengan sekan X kali tan X. Kemudian turunan dari kosekan X sama dengan min kosekan X dikali kotangan X atau kotan X. Kemudian kita akan mempelajari rumus-rumus turunan bentuk perkalian. Misalnya diketahui Y sama dengan U kali V, maka rumus turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U kali V aksen. Ya, Ricardo, ada apa? Tidak, Pak. Oh ya. Kemudian kita akan pelajari lagi rumus turunan yang bentuk pecahan. Misalnya kita akan menemukan bentuk turunan Y sama dengan U per V. Maka untuk menentukan nilainya kita menggunakan rumus turunan dari Y yang bentuk pecahan ini adalah Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Kemudian yang terakhir, Pak Guru akan ajarkan materi tentang aturan rantai turunan, tapi yang berkaitan dengan trigonometri. Kemudian pada pokok bahasan turunan tingkat tinggi fungsi trigonometri, nanti kita akan pelajari bentuk implisitnya, kemudian kita akan mempelajari turunan tingkat tingginya, dan kita akan mempelajari ekspresi limit yang melibatkan konsep turunan. Jadi seperti itu ya gambaran materi yang akan dipelajari di kelas 12 khusus materi turunan fungsi trigonometri. Jadi Pak Guru pastikan materi-materinya ini supaya kalian bisa mulai sekarang untuk mencari buku referensi supaya memudahkan kalian dalam mempelajari materi yang Pak Guru ajarkan. Siap, Iya, Pak. Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Lanjut lagi. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Makasih, Pak. Terima kasih banyak ini, Pak. Terima kasih, Pak Guru. Ya, makasih Pak Guru. semuanya. Ya. Pak Ibeni. Lanjut lagi. Anjing kau. Kita lanjut lagi anak-anak. Mit. Ya, baik, Ya, Pak Guru. Jelas. Yuk, ada kebetulan sampah yuk. Pak. Selanjutnya nanti kita akan pelajari materi aplikasi turunan fungsi trigonometri. Pada materi ini, kita akan mempelajari materi antara lain
kurva fungsi trigonometri, kemudian nilai maksimum dan nilai minimum fungsi, dan juga kita akan pelajari selang kemonotonan dan kecekungan kurva sebuah fungsi. Nah, pada materi kurva fungsi trigonometri yang kita akan pelajari adalah tentang gradien atau kemiringan garis singgung. Kemudian yang kedua kita akan pelajari persamaan garis singgung dan garis normal. Sementara pada materi nilai maksimum dan nilai minimum fungsi, kita akan pelajari tentang prinsip-prinsip dasarnya dan juga penerapan masalah maksimum dan minimum. Dan pada materi selang kemonotonan dan kecekungan kurva sebuah fungsi, ini kita akan pelajari materi turunan pertama dan kemonotonan sebuah fungsi dan turunan kedua dan kecekungan sebuah fungsi. Jadi cukup sekian siswa-siswi sekalian perkenalan tentang matematika peminatan kelas 12 semester 1 ini. Semoga kalian bisa mempersiapkan diri untuk mempelajari materi matematika peminatan kelas 12 dan mencari buku referensi atau literatur baik secara online atau offline ya. Iya, Pak. Ya, Makasih, Pak Guru. ya, karena ini sudah ada notifikasinya. Terima kasih, Pak. Ada notifikasinya 40 menit dari Zoom. Jadi kita login ulang ya. Sekarang kita masuk ke kegiatan kedua, yaitu bergabung di kelas online di Google Classroom. Sekarang Pak Guru Iya, tutup Pak. ya. Terima kasih, Pak Guru. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, wow, banyak ya pesertanya. dihajarkan Hari ini yang hadir 17 orang ya. Ya, Iya, Pak Guru. Iya, Pak. Pak Guru. Pak Guru Astri Tiar. Cinta. Saya Desti, Pak Guru. Elda, Pak. Ada Astrid, ada Elda, Ya, orang paling tampan di kelas. Ricardo, Muhammad Denis, Astrid, Gabriel, Ini Pak Ben. Irfan, Destri, Pak Guru ada gitu. Mutmain. Pak Guru. Kenapa, Guru? Indri. Saya bacakan ini ya. Tiar, Pak Guru. Karena ini Mutmain. Orang yang tidak baca dulu, Pak Guru. Dan di lupa aja Astri Tiarto. Iya, diam-diam dulu. Sudah bahas Pak Guru. Karena ini juga di YouTube nanti ini. Jadi ada Irsandi, ada Mutmaina, ada Rini, Aurelia, Destri, Elda, Gabriel, Indri Valentasia, Muhammad Deni, Febrianti, Reski Wulandari, Rina, Siska Kotija, Astrid, Irsandi, Muhammad Deni Rahman. Oh, banyak ya. Hikmayat. Siapa lagi nih? Muhammad Deni Rahman. Sudah saya baca semua ya? Sudah saya baca semua kan? Oke. Ya, ada pertanyaan? Bagaimana caranya itu background? Belajar begini. Gampang. Ini kan Ini ada nomor pakai aplikasi Zoom. Jadi di sini ada fitur-fiturnya, ada fitur untuk share screen seperti yang Pak Guru lakukan tadi. Misalnya untuk menampilkan slide materi kan Pak Guru kliknya di share screen ini. Pak Guru, Ya, Pak Guru kita dapat YouTube kan lagi? masih YouTube. Pak Guru masih aktif di YouTube. Ini sebentar Pak Guru upload rekaman kan? Saya yang pertama yang nonton, Pak. Tenang saja. Iya. Ya, untuk subscribe-nya dan Pak, like-nya. giveaway motor. Wah, itu sudah kayak dari komputer. Nanti baru pakai giveaway motor. iPhone 12 sih menurut aku. Tujuh saja, Pak. Lagi murah. Ini kita baru membangun ya, masih kecil-kecilan. Nanti Ya, kalau pas sudah ada Kurang sudah kayak dari minta. komputer baru kita bikin giveaway motor ya. Oke, Pak. Oke. Sekarang karena sudah 40 menit, kita login ulang ya. Saya matikan dulu ya, sambil saya download dulu rekamannya. Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Iya, Pak Guru. Ya, Saya penonton Terima pertama. kasih, Pak Guru. ya sama-sama. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Makasih, Pak. Ya. YB nih.
Selamat bergabung kembali anak-anak. Selamat bergabung Desri dan Rini. Jadi sekarang Pak Guru mau lanjut ke kegiatan kedua dan ketiga tadi ya. Kegiatan kedua tentang classroom tadi. Kegiatan ketiga tentang absen. WA. Jadi tinggal diklik saja itu. Mungkin bisa kalian lihat yang sudah bergabung itu di Google Classroom siapa saja. Pak Guru sharekan dulu ya. Iya, Pak Guru. Ya. Ya, Pak. Harap sabar. Sabar. Jadi ini adalah kelas online kita ya. Di Google Classroom tampilannya seperti ini, tampilan depan. Kemudian sekarang kita cek anggotanya. Jadi baru 16 orang yang bergabung. Jumlah siswa berapa semua? 36 tuh. 6, berarti lagi 20 orang ya, belum gabung. Mungkin nanti dikomunikasikan sama temannya yang belum gabung supaya bisa gabung di classroom ini. Yang 20. Ya, Pak Guru. Ya. Kemudian masukkan lagi untuk kalian semua. Pak Guru lihat ini masih ada yang belum isikan foto profil. Jadi nanti diisikan foto profilnya menggunakan pakaian sekolah putih abu-abu itu, seperti foto di rapot atau di ijazah, supaya seragam fotonya dan kelihatan lebih rapi ya. Terus yang pakaian biasa juga nanti ganti pakai pakaian sekolah ya, jangan pakai pakaian biasa karena kita buat grup kelas ya. Jadi ini grup resmi, jadi jangan menggunakan pakaian biasa. Jangan juga menggunakan foto-foto kartun. Nah itu dari foto profil. Kemudian dari namanya juga harap menggunakan nama yang sebenarnya, nama asli kalian sesuai dengan ijazah, sesuai dengan rapot, dan itu juga memang nama kalian. Jadi supaya lebih bagus. Jadi itu ya masukannya. Yap. Ya. Anak-anak sudah isi absennya juga kan? Sudah, Pak. Guru. Oke, baiklah anak-anak, karena ini juga waktu sudah menunjukkan jam 11:05 lebih, maka Pak Guru cukupkan sekian untuk pertemuan kita hari ini. Atas perhatiannya Pak Guru ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau hal-hal teknis lain yang mungkin muncul. Pak Guru minta maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa lagi anak-anak di pertemuan selanjutnya. Ya, Pak. Ya, Iya, Pak. Makasih, Pak. ya sama-sama. Dadah, Pak Guru. Ya. Bye.
Canda juga.